Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah sekolah bisa berjalan dengan tertib, terstruktur, dan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal? Jawabannya ada pada satu hal penting yang sering luput dari perhatian, yaitu administrasi pendidikan. Namun, di balik idealnya prinsip-prinsip administrasi seperti efisiensi, koordinasi, dan akuntabilitas, penerapannya di sekolah menengah ternyata penuh tantangan. Saya, Zakia Daroja, dengan nomor induk mahasiswa 20244064030228, dalam video ini kita akan membahas berbagai kendala dan solusi dalam menerapkan prinsip administrasi pendidikan di sekolah menengah. Mari kita mulai dan temukan bagaimana administrasi yang baik bisa menjadi fondasi dari pendidikan yang berkualitas. Sebelum membahas kendala, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan prinsip administrasi pendidikan. Prinsip-prinsip ini meliputi yang pertama, efisiensi, yaitu agar setiap kegiatan dijalankan dengan sumber daya minimal namun hasil maksimal. Yang kedua ada efektivitas, yaitu agar tujuan pendidik tercapai dengan cara yang tepat. Ketiga ada koordinasi, yaitu untuk memastikan semua pihak di sekolah bergerak selaras. Yang keempat ada akuntabilitas, di mana setiap tindakan bisa dipertanggungjawabkan. Intinya, prinsip ini membantu sekolah berjalan dengan baik dalam manajemen guru, siswa, kurikulum, hingga fasilitas. Nah, di lapangan ternyata penerapannya tidak semudah teorinya. Beberapa kendala umum di sekolah menengah antara lain, yang pertama ada keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran administrasi pendidikan. Namun, banyak sekolah menengah yang mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas seperti ruang kelas, peralatan pembelajaran, serta teknologi informasi yang diperlukan untuk menunjang administrasi. Hal ini berimbas pada keterlambatan dalam proses pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, ada kurangnya kompetensi tenaga administrasi. Tenaga administrasi yang memiliki kompetensi yang memadai sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas administrasi pendidikan. Namun, banyak sekolah menengah yang mengalami kekurangan staf administrasi yang terlatih, sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam pencatatan data, pengelolaan dokumen, dan proses administrasi lainnya. Yang ketiga ada keterbatasan dana. Keterbatasan dana menjadi salah satu kendala besar dalam mengelola administrasi pendidikan. Banyak sekolah menengah yang kesulitan dalam mengalokasikan anggaran untuk pelatihan tenaga administrasi, pengadaan perangkat teknologi, atau peningkatan fasilitas administrasi lainnya. Yang keempat yaitu minimnya pemanfaatan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pendidikan menjadi sangat penting. Namun, masih banyak sekolah menengah yang belum memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam mengelola administrasi, baik dalam hal pengolahan data siswa, pengelolaan anggaran, maupun komunikasi internal antar pihak sekolah. Dan terakhir, yaitu kelima, kurangnya koordinasi dan komunikasi. Koordinasi yang kurang efektif antara pihak manajemen sekolah, guru, dan staf administrasi dapat menghambat jalannya administrasi yang baik. Ketidakjelasan pembagian tugas, komunikasi yang tidak lancar, serta kurangnya pemahaman terhadap kebijakan yang ada dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan administrasi pendidikan. Tapi tentu saja, semua masalah ada solusinya. Berikut beberapa langkah yang bisa diterapkan. Yang pertama, peningkatan sarana dan prasarana. Solusi pertama yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung administrasi pendidikan. Sekolah dapat bekerja sama dengan pemerintah atau masyarakat untuk memperbaiki fasilitas yang ada, baik itu ruang kelas, ruang administrasi, maupun fasilitas teknologi yang memadai.
Yang kedua, pelatihan dan pengembangan staf administrasi. Untuk meningkatkan kompetensi tenaga administrasi, sekolah perlu menyediakan program pelatihan yang berkala, baik dalam bentuk pelatihan teknis administrasi maupun pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pendidikan. Hal ini akan membantu staf administrasi lebih terampil dalam mengelola tugas-tugas mereka. Yang ketiga yaitu pengelolaan dana yang efektif. Sekolah perlu menyusun rencana anggaran yang jelas dan tepat guna. Selain itu, mencari sumber pendanaan alternatif seperti bantuan dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau pihak swasta juga dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan administrasi yang terbatas. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Sekolah harus berusaha untuk mengimplementasikan sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Dengan menggunakan software administrasi pendidikan, sekolah dapat mengelola data siswa, anggaran, dan jadwal dengan lebih efisien dan akurat. Penggunaan teknologi akan memudahkan proses pencatatan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pihak sekolah diperlukan sistem komunikasi yang jelas dan efektif. Rapat rutin antara manajemen sekolah, guru, dan staf administrasi dapat membantu memperjelas pembagian tugas, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kesalahan dalam administrasi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah administrasi pendidikan di sekolah menengah memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kompetensi tenaga administrasi, keterbatasan dana, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dapat menghambat pelaksanaan administrasi pendidikan yang efektif. Untuk itu, dibutuhkan solusi yang tepat seperti peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan tenaga administrasi, pengelolaan dana yang efektif, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pihak sekolah. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, diharapkan administrasi di pendidikan di sekolah menengah dapat berjalan lebih efektif dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga presentasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.